Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali Sumur Menyapa dalam Kupas Tuntas hari ini bertemu lagi dengan Anda. Kita bahas hari ini bagaimana importir ini sangat berpengaruh kepada perekonomian kita. Kita bahas peran importir dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kita sudah bersama dengan narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Dr. Naslindo Sirait ME selaku Kabiro Perekonomian Sumatera Utara. Selamat sore Pak Naslindo. Selamat sore Mbak, selamat sore. Selanjutnya ada Pak Adolf Bastian Napitupulu SE MBA selaku praktisi atau importir kita hari ini. Selamat sore Pak Bastian. Selamat sore. Baik. Pemirsa, nantinya Anda bisa bergabung bersama kami di 0614146353. Apa yang ingin Anda tanyakan atau Anda sampaikan terkait bagaimana perekonomian kita dan termasuk persoalan impor kita. Saya ke Pak Naslindo Sirait. Kalau kita buka mungkin peningkatan pertumbuhan ekonomi kita di Sumatera Utara saat ini bagaimana Pak? Ya, untuk triwulan 2 ya atau semester 1 ini memang ekonomi kita itu tumbuh menjadi 4,7%. Di triwulan 1 itu ekonomi kita itu hanya 3,6%. Di triwulan 2 atau semester 1 ini kalau dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi kita itu didukung dari ekspor kita itu sekitar 12%. Jadi net ekspor itu maksudnya antara ekspor dan impor itu, impor kita itu sendiri pertumbuhannya sekitar 6,8. Jadi sisi ekspornya tumbuh, impornya juga tumbuh, tetapi ekspornya jauh lebih tinggi sehingga surplus perdagangannya menjadi positif gitu. Jadi neraca perdagangan kita untuk semester 1 ini positif karena lebih besar ekspornya. Jadi kalau ditanyakan kira-kira bagaimana pengaruh dari impor kepada pertumbuhan ekonomi, harus dilihat sisi mananya. Kalau misalnya impor itu dalam rangka kita mengimpor bahan penolong yang bisa untuk menghasilkan produk-produk, karena bahan baku itu tidak bisa kita hasilkan, itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi harapannya tentu nilai ekspornya itu harus lebih tinggi daripada nilai impornya. Supaya apa? Supaya neraca pembayaran kita atau surplus perdagangan kita itu positif. Kalau dia negatif kan itu juga akan mempengaruhi kepada mata uang kita. Karena kita akan mengeluarkan banyak dolar sehingga rupiah kita itu akan turun gitu. Itu makanya neraca perdagangan itu harus diupayakan supaya tetap surplus. Nah, hari ini memang kita masih surplus karena eksportir kita itu masih lebih tinggi daripada impor yang kita lakukan. Saya langsung ke Pak Bastian yang selaku importir praktisinya. Bapak melihat bagaimana tadi kalau dikatakan kestabilan antara ekspor dan impor kita di Sumatera Utara saat ini? Mungkin kalau dari sisi ekspornya saya belum bisa tanggapin ya, enggak. Tapi dari sisi impor ada pertumbuhan, menurut saya pribadi pasti ada lah ya pertumbuhan ya kan. Ini baru saya nih yang impor gitu kan, masuk di lawan, kita kasih pungutan negaranya, kemudian produk impornya kita kirim, kita deliver ke UMKM. Ketika produk sudah jadi, mereka sell, mereka deliver ke pemakai, ke end usernya. Jadi berapa banyak yang kita impor, pasti segitu banyak yang dihabiskan oleh end usernya. Gitu dia Kak. Jadi dari sisi saya sebagai importirnya pasti sih ada sedikit ya Kak, sedikit kontribusi lah untuk meningkatkan perekonomian sekitar tempat saya, memberikan bahan baku tersebut ke UMKM. Baik. Gitu Kak. Selama ini Bang Bas ini sudah dari 2017 ya menjadi 2017, importir. Kak. Selama ini bahan-bahan baku yang belum disediakan mungkin dari lokal, apa yang selalu diimpor? Ini kita bisa sebut komoditi nih ya. Kita sebut komoditinya nggak apa-apa ya. Saya ngimpor bahan baku benang, gitu. Memang kesulitan mencari ketersediaan benang di domestik. Jadi mau nggak mau ya saya lah sebagai pelaku juga kan Kak, bagaimana saya bisa berproduksi kalau bahan baku saya nggak ada.
otomatis saya harus cari, dah ketemulah impor. Kita impor, kita produksi, kita jual, repeat, gitu dia Kak. Sampai hari ini. Baik, saya ke Pak Naslin dulu nih. Ada salah satu komoditi sudah disebutkan ini yang apakah ke depan kita tidak mungkin mempunyai kemandirian untuk beberapa produk-produk yang selama ini selalu diimpor begitu oleh para praktisi ini? Ya, kita memang harus optimis bahwa dari tahun ke tahun memang kita lihat nilai impornya meningkat ya. Tapi juga nilai ekspornya meningkat dan masih tetap surplus gitu. Ada beberapa saat memang kondisinya juga negatif gitu ya. Nah, kalau misalnya hari ini kita lihat impor kita itu memang pertama yang paling besar itu ada di bahan bakar minyak. Dan itu kita impor. Jadi kita tahu kita memang memproduksi bahan baku minyak mentah ya. Tapi bahan baku minyak mentah itu juga kita jual untuk dilakukan refinery di luar negeri lalu kita beli. Nah ini juga menjadi problem sebenarnya. Harusnya ini nggak boleh terjadi. Yang kedua juga yang terbesar itu adalah pupuk. Jadi pupuk itu yang kedua impor kita yang juga besar. Nah kalau kita bicara pupuk kimia memang bahan bakunya itu agak sulit kita dapat. Itu hanya ada di negara-negara ya yang sekarang yang sedang bermasalah, Rusia, Ukraina, di situ yang bahan baku pupuk kimia itu gitu. Nah, ke depan kemandiriannya bisa dibangun dengan bagaimana kita mempromosikan dan memproduksi pupuk organik sebenarnya dengan unsur-unsur yang ada di kita. Apakah itu limbah sawit, limbah perkebunan, dari perkebunan tebu misalnya, kotoran hewan, termasuk juga sampah-sampah perkotaan itu kan bisa kita jadikan gitu. Nah, yang ketiga, impor kita yang besar itu adalah pakan. Jadi pakan ternak itu juga banyak bahan bakunya itu diimpor dari luar. Nah, ini juga harus dilakukan riset. Menurut saya sebenarnya masih banyak bahan-bahan baku yang bisa dijadikan pangan. Nah, tapi persoalannya bukan soal hanya bahan bakunya tersedia atau tidak, tetapi juga terkadang, ini juga yang menjadi perdebatan bahwa harga impor itu lebih murah. Kenapa itu bisa terjadi seperti itu misalnya? Misalnya daging itu kita masih impor dari Australia. Lebih murah daging dari Australia diimpor hidup-hidup ke Belawan daripada misalnya dari Nusa Tenggara Barat atau Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Karena kita masih punya problem struktural soal infrastruktur, termasuk juga di pelabuhan kita, dan mungkin masih banyak lagi yang akhirnya itu menjadi mahal. Nah inilah yang juga sering dikeluhkan. Jadi pertanyaannya bagaimana ke depan kalau memang sumber daya itu tidak ada di Indonesia, maka mungkin itu bisa diimpor dalam rangka meningkatkan produksi dan untuk pertumbuhan. Kita juga tidak bisa langsung mengatakan no impor 100%, karena itu terkait dengan totality produksi kita yang harus kita jaga. Karena kalau kita hentikan itu maka akan terganggu misalnya produksi kita. Tapi ini juga harus hati-hati, tidak bisa kita terus-menerus misalnya kalau bahan baku itu atau bahan penolong itu ada di Indonesia, harusnya kemandirian itu harus dibangun melalui riset, teknologi, pembiayaan, dukungan pemerintah, regulasi, perbaikan infrastruktur, supaya akhirnya itu kita bisa hasilkan dan itu nilai pertumbuhan ekonominya lebih tinggi, karena itu kan ada investasi di sana, sehingga itu akan menyerap tenaga kerja dan memberikan nilai tambah. Itu sebenarnya yang kita harapkan dan kemandirian itu. Nah, yang salah lagi adalah apabila impor kita itu untuk dikonsumsi. Misalnya barang-barang di rumah kita itu, sekarang kan banyak itu barang-barang di rumah, baik itu perabotan, pakaian, dan lain sebagainya, itu banyak kita impor. Sementara itu bisa diproduksi, mobiler, peralatan-peralatan di dapur, peralatan di rumah, itu bisa kita produksi dengan UMKM kita atau produsen-produsen yang ada di sini. Ada keahlian-keahlian kita tentang di perabot rumah tangga dan peralatan-peralatan rumah tangga seperti itu. Termasuk makanan misalnya. Makanan-makanan itu juga akan banyak diimpor. Nah, kalau ini bisa kita bangun kemandirian, jadi
Pertama, kita harus mencintai produk-produk dalam negeri. Kenapa? Karena itu akan memberikan nilai tambah. Banyak diserap tenaga kerja. Lalu itu juga akan meningkatkan investasi di Indonesia tentunya. Tetapi kalaupun terpaksa kita mengimpor itu dalam rangka misalnya kita bisa mengekspor kembali. Jadi bahan bakunya kita impor, lalu kita produksi di sini, lalu kita ekspor lagi. Itu tidak apa-apa menurut saya. Tapi nilainya itu harus lebih kecil dan ke depan dia harus mengalami penurunan, tetapi kemandirian itu harus lebih kita tingkatkan. Seperti itu. Baik, saya ke Pak Bastian nih selaku praktisi dari impor ini sendiri. Nah, tadi ada beberapa komoditi gitu yang ada bisa dibuat di Indonesia, tetapi ternyata masyarakat masih tertarik kepada yang diimpor begitu. Ini Bapak melihatnya apa hal yang membuat masyarakat lebih memilih yang diimpor meskipun ada produk lokal? Fenomena harga sih. Kayak Bapak bilang tadi, lebih murah dari Australia ke Belawan daripada dari Nusa Tenggara ke Belawan. Ya, beli benang juga begitu. Lebih murah dari negara luar ke Belawan daripada dari Bandung. Kapasitas 5 juta, 10 juta itu kan meter ya buat kita pelaku UMKM ya. Itu sementara ketika kita beli dari Bandung, berapa ton sih kapasitas truk lah paling besar? Satu kontainer 22 ton. Ya better kita beli 22 ton. Pembaginya aja udah 22.000 kilo. Selisih berapa ribu rupiah itu. Gitu kan. Jadi kenapa mereka lebih tertarik? Kenapa kita lebih tertarik? Ya better kita beli banyak dalam kuantiti yang besar, pembaginya banyak, ya harga yang mereka dapatkan lebih murah, gitu. Kalau dari segi kualitas? Dari segi kualitas kita bisa gimana ya? Kualitas by request ya, sebenarnya sih by request lah ya kalau kualitas ini ya. Karena kita nggak mau menurunkan kualitas, ya kita kualitas yang standar lah, kualitas yang standar untuk digunakan sehari-hari. Jadi nggak tetap kita ngimpor tapi tidak merendahkan mutu produk jadi kita, gitu dia Kak. Selama ini produk jadi kita masih memang kita distribusi di sekitaran kita, Sumatera Utara lah produknya dia. Kayak bagaimana semakin meningkatkan perekonomian para UMKM tadi ya, saya juga sangat setuju ketika itu produk jadi, mungkin banyak diferensiasi produk, diversifikasi produk yang dijadikan sebuah komoditi untuk diekspor kembali. Gitu Kak. Nah, cuman mungkin juga memang kendala-kendalanya kita butuh ya namanya pelatihan ya, marketing how to sell globally kan ya, gitu. Jadi kayak saya sebagai pelaku impor berdiskusi bersama UMKM, gimana nih kami mau jual produk ini ke luar negeri, itu yang jadi concernnya, gitu. Sementara kita pelaku UMKM nggak sedikit sekali yang seusia saya, gitu Pak kan, mostly-nya kan, itulah. Jadi memang harus banyak pelatihan ya terkait teknologi juga, penggunaan terkait teknologi. Gimana orang tua saya aja dikasih teknologi dia bingung, gitu. Gimana kita kasih marketing secara globalnya nih, gitu. Itu dari sisi UMKM kalau kita di challenge untuk ekspor produk kita berani, gitu. Karena apa? Kita punya ya kebetulan bahan baku kita walaupun kita impor tadi. Kita produksi, kita jual ke luar negeri, kita di challenge berani tapi berdayakan kita dong dengan pelatihan-pelatihannya. Gitu ya. Itu harapannya ya. Tapi sebelum kepada harapan itu saya ke Pak Nasrin lagi tadi terkait dengan importer ini Pak. Ada wacana bahwa pemerintah menginginkan barang-barang importir yang selama ini digunakan mau diganti dengan barang-barang lokal saja. Jadi meminimalisir importir. Menurut Bapak ini dapat realisasi dengan dalam kurun waktu, jangka waktu, ada barometernya atau ada standarnya? Ya, jadi memang pemerintah sudah menyadari itu, bahwa kita membangun bangsa ini, membangun ekonomi bangsa ini kan juga harus arahnya kepada kemandirian dan ketahanan. Nah, kenapa pemerintah pertama mendorong supaya tumbuh kita bisa ciptakan sendiri? Karena importir, kalau kita tergantung kepada impor juga, kalau ada situasi-situasi misalnya gangguan logistik, misalnya ada gangguan geopolitik, itu kan juga akan mempengaruhi, ada kelangkaan di situ. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu tadi, kalau itu bisa kita hasilkan, itu akan memberikan nilai tambah dan multiplier effect yang lebih luas, salah satunya naiknya investasi dan penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut.
Nah, karena itu pemerintah lihat ini sebenarnya tidak bisa langsung ekstrim. Tetapi pemerintah tentu punya roadmap ya. Kita tidak bisa langsung stop keran impor selama itu tidak bisa kita sediakan. Tetapi bagaimana misalnya keran itu pelan-pelan semakin mengecil sehingga terbangun sebuah kemandirian. Apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah misalnya melakukan pembatasan. Jadi dibatasi dulu volumenya, nggak bisa langsung banyak-banyak. Juga yang dilakukan pemerintah itu adalah memberikan tarif ya. Jadi tadi yang disebut dengan bea impor itu biasanya ditinggikan, lebih besar bea impor daripada ya bea ekspor. Kenapa begitu? Dengan demikian UMKM kita ini akan memiliki daya saing. Nah, saya misalnya sepatu saya ini sepatu yang saya beli dari Sukaramai. Saya tidak malu menyampaikan itu karena saya harus mulai dari diri saya. Waktu saya diskusi kepada pengrajin sepatu ini, mereka bilang kami kalah Pak dengan produk-produk sepatu dari Tiongkok. Kenapa? Karena datang di sini dengan partai besar, skala ekonominya besar, dia lebih murah. Harga tadi. Harganya tentu akan lebih murah, seperti yang disampaikan Betul, Pak. beliau tadi. Sementara pelaku usaha kita ini kan banyak tapi kecil-kecil. Nah, karena itulah pemerintah sebenarnya dalam rangka mendorong supaya UMKM ini punya daya saing, selain tadi memberikan bantuan-bantuan peralatan, bimbingan-bimbingan, pemasaran, dibantu supaya berkurang sedikit cost-nya. Dengan demikian harganya itu dia bisa juga turunkan sehingga akan berdaya saing. Dan semua negara melakukan seperti itu. Tiongkok juga melakukan seperti itu. Mereka memang dari segi tenaga kerja melimpah, produktivitasnya tinggi. Di kita memang masalah produktivitas juga menjadi persoalan. Nah, jumlah tenaga kerja kita ya lumayan banyak juga. Dibanding dengan Tiongkok misalnya lebih banyak mereka, tapi produktivitas kita juga masih rendah. Termasuk dengan Vietnam kita masih kalah. Nah, produktivitas inilah yang harus kita tingkatkan melalui pelatihan-pelatihan, etos kerja, bantuan modal seperti pemberian kredit, kur dengan bunga yang murah, sehingga biaya produksi, cost of production-nya itu menjadi murah. Sehingga harga jualnya itu juga menjadi turun. Jadi pemerintah melihatnya itu memang sangat struktural dan dia harus holistik. Tidak bisa hanya kita berkatakan cintai produk dalam negeri, kampanye begitu saja lalu berhenti tanpa program-program yang lain. Harus ada program-program ikutannya untuk memberdayakan UMKM ini. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Bastian, tadi dikatakan bahwa diusahakan memang ya, walaupun tidak langsung akan pembatasan volume dan lain sebagainya. Tapi dari importir yang dilakukan, mungkin tidak untuk mengajak para UMKM justru membuat tadi produktif, membuat barang kemudian diekspor. Begitu. Iya, kalau dari bea masuk tindak pengamanan Kak, kalau seingat aku tuh namanya bea masuk tindak BMTP. Kalau kita ngimpor baju nih Kak dari luar negeri, dia ada kena tarif tambahan. Kalau saya nggak salah ini 16.000 sampai 60 sekian ribu nih harga per piecesnya. Jadi ketika kita ngimpor tekstil pasti akan lebih mahal dibandingkan teman-teman UMKM Indonesia yang bikin. Gitu. Jadi memang pelan-pelan negara juga sudah memfasilitasi sih dia. Jadi ada batasan-batasan yang dikasih oleh pemerintah Indonesia ini kan Kak. Jadi ya seharusnya UMKM juga semakin bersemangat. Sepatu juga ada kuotanya, nggak boleh ngimpor sebanyak-banyaknya lagi gitu. Jadi memang ya dari sisi regulasi kita juga sudah oke lah Kak. Jadi tinggal bagaimana kita UMKM bersinergi untuk jual kembali keluar. Nah, mungkin tidak importir ini nanti akan bergeser menjadi eksportir gitu dengan jumlah yang besar begitu. Bukan mungkin ya, harus. Harus ya. Iya, kita nggak pakai teori kemungkinan untuk itu Kak. Gitu. Jadi kita harus, saya secara personal juga saya ngimpor, saya juga punya mimpi untuk ekspor produk saya. Gitu. Itu kan juga memperkenalkan budaya daerah saya keluar. Selama ini benda apa yang diciptakan atau diproduksi Pak? Dari bahan itu benang kita buat, nggak apa-apa nih ya kita sebut. Ya. Nah, itu benang kita buat untuk kain ulos. Kain ulos gitu. Nah, memang esensinya kan buat batak
aja nih kain ulos ini, tapi kita coba diversifikasi produknya, kita coba buat produk turunannya, gitu kan. Nah, harapannya ya produk-produk turunannya inilah yang kita jual. Banyak negara juga yang suka-suka, Jerman tuh suka aksesoris, Jepang juga suka aksesoris, gitu kan. Jadi ya bukan mungkin, ya harus kan. Harus ya. Iya. Walaupun saat ini masih menjadi importir ya, belum eksportir ya. Kita masih butuh yang namanya infrastruktur secara korporasi ya. Nah, saya juga harus membangun sistemnya, membangun sumber daya manusianya, gitu. Baik, Pak Nasrindo, ada tidak upaya-upaya pemerintah untuk menjadikan importir-importir kita ini atau UMKM kita ini agar menjadi eksportir nantinya ke depannya? Ada beberapa. Iya, kita memang mendorong ya. Jadi kita ini tidak bisa jadi bangsa pedagang. Artinya sudah mendapatkan keuntungan menjadi importir, lalu sampai nanti tua, lalu diwariskan ke anaknya. Nggak seperti itu. Harusnya di awal-awal bolehlah kita belajar produk itu. Kan itu yang dilakukan oleh Tiongkok kan. Mereka bisa aja mengimpor untuk melihat barang ini. Tapi sampai di negerinya mereka modifikasi, mereka tiru, mereka buat lagi yang lebih murah dan lebih bagus misalnya dari sisi harga dan juga dari banyak variasi-variasi tadi itu. Ada kelas premium, ada yang medium, ada yang low. Kehebatan Tiongkok itu kan begitu. Jadi kita mendorong ini para masyarakat importir supaya melakukan inovasi dan memiliki komitmen yang kuat. Pada suatu titik sebenarnya harus berhenti menjadi importir, berubah menjadi eksportir dengan melakukan investasi. Tadi beliau sudah menyampaikan, memang perlu waktu, perlu modal, perlu investasi di sana, perlu juga pengetahuan, teknologi. Nah, kalau ini semua kita lakukan, sebenarnya tadi ya dia disebut import benang ya. Nah, kita ini dengan masyarakat Indonesia yang cukup besar ya, di Sumatera Utara sekitar 14 juta, tapi misalnya pakaian kita sekarang kan kalau kita pergi ke mall-mall itu ya, di MAP lah misalnya itu kan, Zahra misalnya dan yang lain-lainnya itu ya kan, semua kan yang kita pakai itu kan barang-barang impor sebenarnya. Bahkan buah, banyak juga buah yang kita impor. Nah, ini menurut saya yang juga harus kita benahi ke depan. Tapi tentu ini kan tidak bisa hanya kita bicarakan di sini, di dalam diskusi-diskusi, seminar, workshop, harus ada langkah konkret. Misalnya benang, seberapa luas perkebunan kapas kapuk kita misalnya, seberapa banyak kita melakukan riset pewarna, sehingga benang dan pewarna yang tadi lebih murah katanya dari Tiongkok itu, harusnya bisa kita hasilkan supaya kebutuhan sandang, pakaian ini yang menjadi kebutuhan pokok ini kan benar-benar bisa kita produksi. Bayangkan dulu kita punya perdede tekstil ya, itu kebanggaan Sumatera Utara. Jadi seperti selimut ya, selimut itu saya masih ingat itu dulu, itu bisa kita produksi. Nah, kalau sekarang hanya ulos yang terus kita produksi dan itu adalah warisan dari leluhur tradisional, harusnya itu kan bisa dikembangkan terus ya. Sekarang aja sarung itu kita ambilnya dari Jawa misalnya. Sarung ya, sarung untuk teman-teman pergi beribadah, sholat, untuk melakukan pesta adat dan lain sebagainya. Coba kalau itu kita buat di Sumatera Utara. Tapi ini kan kita harus punya perkebunan kapuk misalnya. Kita harus tanam itu lalu ada ya investasi di sana. Perbankan kan cukup ya. Uang di perbankan itu lebih banyak dana pihak ketiga daripada yang disalurkan. Artinya masih ada sekitar 20-30 uang itu idle di perbankan itu. Ini juga kita mendorong ke perbankan supaya juga melakukan investasi di sektor-sektor produktif. Kalau kita lihat misalnya di perbankan itu juga kan kreditnya itu banyak di sektor perdagangan. Harusnya juga banyak di sektor hulu, pertanian, dan juga di industri pengolahan. Jadi ekonomi Sumatera Utara itu masih berbasis agraris, yang kedua perdagangan. Harusnya kalau kita mau melakukan transformasi ekonomi, kita harusnya sudah mengembangkan industri manufaktur, termasuk tadi itu industri sepatu, pakaian, makanan, harusnya itu bisa kita bangun sendiri. Itulah yang disebut kemandirian. Sehingga apapun terjadi di negeri ini, apakah karena bencana misalnya, atau ada situasi geopolitik, perang,
kita sangat tahan gitu terhadap krisis-krisis seperti itu. Inilah yang dibangun sebenarnya. Nah, karena itu semua harus terlibat, termasuk tadi itu perbankan, kami dari pemerintah mendukung, misalnya memberikan bantuan, bisa juga subsidi, juga Edukasi, pelatihan tadi. percepatan perizinan misalnya, dan juga keamanan ya, sistem keamanan kita di sini yang memastikan semua orang bisa berinvestasi. Bila perlu sebenarnya dari Tiongkok itu, dari Jepang itu, mereka lakukan investasi di sini yang bisa bersama-sama. Kita juga bisa menanamkan modal di situ. Itu sebenarnya yang sangat ideal. Nah, makanya kita sampaikan ini kepada importir. Pada suatu titik mereka harus beralih shifting menjadi eksportir. Ini soal kemandirian, soal kita mencintai bangsa ini, soal kita mau membangun kemandirian kita. Jadi itu memang sudah target ya, target Pak Bastian tadi Pak begitu. Betul, Baik, Pak. tapi kita akan sambung sesaat lagi Pak. Ini setelah pesan-pesan berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali. Batik itu sebenarnya bagus ya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kupas Tuntas hari ini kita berbicara tentang peran importir dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Di sini kita sudah dengan pemangku kebijakan dan juga dengan praktisi importir kita. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa menghubungi di 0614146353, 4146 353. Hari ini kita membahas bagaimana importir berperan dalam pertumbuhan ekonomi kita. Saya ke Pak Naslindo. Pak Naslindo, tadi dikatakan kalau kita mempersempit lah, kalau gitu kita katakan importir ini. Apakah nanti hal yang sama tidak dikhawatirkan terjadi kepada negara-negara yang kita persempit importirnya? Dan kita juga akan mengalami kendala ketika mau mengekspor ke mereka? Ya, semua negara melakukan itu, Mbak. Jadi ada namanya itu politik dumping, ada pembatasan kuota, bahkan pelarangan. Jadi ada juga negara yang melarang melakukan eksportir ke daerah atau ke negara lain gitu ya, dalam rangka untuk memenuhi. Sekarang ini banyak negara-negara melarang eksportirnya untuk mengekspor bahan-bahan pangan misalnya. Ada beberapa negara yang melakukan itu. Bapak, kita tahan sebentar Bapak, ada penelpon kita dari rumah. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo? Halo, selamat sore Pak. Halo? Halo Bapak, selamat sore. Terputus sepertinya ya, bisa menelpon kembali. Tadi penelpon kita sudah bersambung sebenarnya di 0614146353. Anda bisa menghubungi di 0614146353. Hari ini kita membicarakan bagaimana kondisi ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita, dan kaitannya dengan peran importir. Kami masih menunggu telepon Anda di 0614146353. Pak Naslindo, kalau tadi ada beberapa negara yang juga melakukan seperti itu. Nah, apakah kita belum melakukan seperti itu kepada negara tersebut juga? Ya, ada yang disebut dengan pembatasan yang absolut. Jadi absolut itu misalnya kita tidak mengirim itu ya. Contoh misalnya ternak ya, ternak kambing ya, kita kan ada ekspor ke Malaysia juga. Nah, kita minta supaya yang dikirim itu yang jenisnya itu yang jantan gitu, bukan yang betina gitu. Supaya kalau betina yang kita kirim nanti itu kan nanti beranak pinak di sana. Akhirnya suatu saat mereka juga sudah surplus gitu. Nah, itu absolut itu. Baik, ini telepon kita masuk kembali Pak. Yeah. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Andre di Medan, Bu. Baik, Pak Andre di Medan. Apa yang mau disampaikan nih Pak? Saya mau bertanya kepada pemerintah terkait. Adanya upaya pemerintah dalam pembatasan jenis bahan impor, sedangkan para pelaku UMKM ini kan sangat membutuhkannya. Apakah ada solusi dari pemerintah terhadap wacana ini sebagai pengganti bahan impor? Bapak saat ini sebagai Seperti importir apa Pak? nanti dampaknya ke UMKM? Baik, Bapak saat ini menjadi importir Pak?
Pak Andre? Tidak. Tidak. Baik. Tapi Bapak sudah melihat wacana ini ya Pak ya? Dan yang kedua boleh bertanya kepada importirnya, Bu. Baik, silakan Pak. Ada Pak Bastian di sini. Bagaimana Anda menyikapi kebijakan ini? Apakah akan stop aktivitas dalam pengolahan produksi karena adanya pelarangan atau pembatasan ini? Baik, itu saja Pak Andre. Dan apakah dengan kebijakan ini Anda akan beralih menjadi eksportir? Oke, baik. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih Pak Ya, Andre. sama-sama Bu, ditunggu. Baik. Nah, ini ada dua pertanyaan kita nih, saya ke Pak Naslindo dulu nih. Ada beberapa tadi terkait dengan upaya pemerintah untuk melakukan pembatasan begitu. Ya. Lalu disampaikan apa solusinya bagi UMKM yang masih membutuhkan produk-produk importir tersebut, Pak. Tadi beliau sayangnya tidak menyebutkan misalnya apa yang dilarang, Komoditinya. tapi yang sampai sekarang yang dilarang itu kan yang betul-betul dilarang misalnya senjata api, ya misalnya ya, impor senjata api, lalu juga dilarang itu pakaian bekas misalnya, lalu barang-barang mewah untuk yang tertentu dan juga obat-obat terlarang gitu. Tapi yang lainnya itu tentu ada yang disebut tadi soal tarifnya yang dinaiki. Nah, yang non tarif itu juga yang juga masih bisa soal volume ya. Jadi ada pembatasan kuota. Itu yang saya sebut tadi, pembatasan kuota itu ada yang absolut tapi ada juga yang masih bisa dinegosiasi. Nah, ini tentu pemerintah tidak gegabah. Sudah pasti kita juga menjaga produksi, jangan sampai terjadi kekurangan. Karena kalau produksi di dalam negeri kurang, terjadi nanti kelangkaan, gejolak harga yang mengakibatkan inflasi. Nah, pemerintah tentu sudah punya riset, apa sih sebenarnya kebutuhan terhadap bahan baku atau bahan penolong kita, alat-alat penolong itu. Apakah yang itu sudah barang industri misalnya seperti sudah memerlukan teknologi dari luar. Selama itu belum ada, sudah pasti pemerintah tidak akan melarang gitu ya, paling mungkin dibatasi. Nah, apa gunanya dibatasi? Supaya kita juga sudah mulai mencari alternatif-alternatif. Karena kalau nggak dilakukan pembatasan ini, kita akan terlena, selamanya kita akan terlena. Biasanya kan begitu, krisis itu akan membuat kita semakin kreatif, kita akan mencari alternatif-alternatif lain. Intinya pemerintah dalam membuat keputusan itu sudah punya basis data. Kenapa dilarang, kenapa dibatasi, kenapa volumenya harus dikurangi, kenapa tarifnya untuk komoditas ini dinaikkan. Itu sudah pasti ada hal yang mendasarinya. Tapi yang pasti pertama pemerintah harus menjamin dulu kepastian bahwa produksi tidak boleh berkurang. Karena itu setiap saat kita harus konsumsi misalnya. Nah, yang kedua, kalau itu ada tersedia di sini, tinggal nanti bagaimana itu bisa dihasilkan dalam skala besar. Dan kalau misalnya ada produsen yang mau mengusahakan itu, pemerintah juga punya kebijakan-kebijakan subsidi dan juga ada namanya insentif fiskal bagi para importir yang mau menjadi produsen, menciptakan itu dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dengan seluruh produk turunannya, peraturan pemerintah yang mengatur itu terutama tentang perizinan berusaha, termasuk di situ kemudahan berusaha dan insentif fiskal diberikan. Apalagi kalau itu pelopor. Jadi misalnya ada sesuatu yang selama ini kita impor. Kalau ada importir mau menjadi produsen, mau memproduksi, menginvestasikan, itu diberikan kemudahan dan juga diberikan fasilitas-fasilitas. Salah satunya mungkin pajak dan lain sebagainya itu bisa dinolkan untuk masa waktu tertentu. Nah, ini kan baik. Nah, dalam rangka mempercepat itu tentu harus dilakukanlah politik pembatasan, apakah itu pembatasan volume maupun peningkatan tarif, mendorong para pengusaha kita ini jangan jangan mental pedagang, tapi kita harus menjadi entrepreneur, kita harus menjadi produsen, harus industriawan semuanya. Kira-kira seperti itu harapannya. Baik, tapi sejauh ini Pak dengan apa yang sudah disampaikan kebijakan ini sudah terlanjur kepada masyarakat, dampaknya Bapak melihat sudah bagaimana begitu dari beberapa kebijakan pembatasan dan lain sebagainya? Sejauh ini baik untuk khususnya untuk importir mungkin keluhan-keluhan itu nanti bisa disampaikan secara lebih spesifik, tapi kita melihat bahwa UMKM, produsen-produsen yang memerlukan bahan baku, termasuk juga bahan pembantu, bahan penolong itu kami belum mendapatkan sebuah keluhan-keluhan yang signifikan. Tapi kalau nanti ada, tentu kami akan
terbuka untuk berdiskusi. Jadi kita melihat sekarang masih berjalan dengan baik. Bahwa situasi sekarang memang ada beberapa komoditas yang langka atau sulit didapat atau harganya melonjak, itu juga karena situasi-situasi baru pulih dari pandemi, ada gangguan logistik, baru-baru ini kita juga ada situasi geopolitik, ini juga semua mempengaruhi. Tapi kita belum melihat apakah karena pengaruh kebijakan dari pemerintah membatasi impor atau mengurangi volume impor untuk komoditas tertentu atau menaikkan tarif pada komoditas tertentu. Nah, ini tentu akan dievaluasi dan dikaji. Tapi intinya pemerintah itu pasti selalu punya perencanaan dan niat yang baik bagaimana membangun ekonomi bangsa ini. Baik, saya ke Pak Bastian nih. Pak Bastian, tadi Pak Andre bertanya juga beberapa hal ini kepada Pak Bastian. Mungkin sudah dicatat Pak, silakan ditanggapi. Bagaimana saya menyikapinya untuk pembatasan produk yang dibatasi tadi ya. Peraturan itu muncul tidak tiba-tiba gitu. Kita sebagai importir sudah melihat ini peraturan ini. Nah, kita menyikapinya dengan cara mensosialisasikannya ke UMKM yang kita pegang lah bahasanya ya. Jadi 2 bulan kemudian ini harganya sudah tidak seperti ini ya, gitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya, masih laku apa enggak ini ya, kan gitu ya pertanyaannya. Nah, kembali lagi cari di domestiknya tidak ketemu. Gitu. Jadi kalau ada biaya masuk anti dumping, biaya masuk tindak pengamanan. Kalau misalnya BMTP-nya Rp2.000 nih, contohnya 2.000, ketika kita naikin 3.000 deh 1 kilo, sebenarnya laku aja nih. Karena apa tadi? Problemnya di domestiknya susah banget nyarinya. Gitu. Jadi kita sosialisasikan ke UMKM-nya bahwasanya harga ini tidak akan segini. Jadi tolong harga jual di level konsumen pun naik. Gitu. Kalau tidak kita lakukan seperti itu, ya kita rugi, semuanya pasti rugi. Tapi sejauh ini berpengaruh tidak dengan penjualan kalau ketika harga sudah naik biasanya akan saya pernah sampai hari ini masih kena BMTP, biaya masuk tindak pengamanan. Komoditas benang ini 2017 saya ngimpor, nggak ada BMTP. Nggak kena BMTP. 2018 atau 2019 saya lupa, BMTP nih. Baik. Jadi ini keluhan, termasuk dari keluhan Bapak ya? Nah, cuman kita bukan ngomong kita percaya diri, bukan ya, tapi memang kita ikutin nih sampai tahun ini pun kita masih kesulitan cari barang ini di domestik. Gitu, karena kan importasi butuh proses. Dari Tiongkok ke Belawan nggak ada yang direct. Singapura, Port Klang, pokoknya dia harus transit. Paling cepat 2 minggu. Produksi 20 hari. Jadi kita harus sudah settle nih, kebutuhan 2 bulan lagi, gitu. Dalam waktu menunggu 2 bulan, ini stok kita kan nggak ada juga, habis juga nih. Kita coba cari di domestik, jadi ya kita jatuhnya jadi kayak pengepul juga nih. Sana ada ambil, sini ada ambil, gitu. Ya kalau dihitung jatuhnya sama juga harganya, ketika kita impor tadi. Gitu. Jadi sudah mulai mencari kepada produk lokal begitu ya? Ya terpaksa harus kita cari karena memang ketersediaan di gudang kita juga udah nggak ada, gitu. Karena itu tadi kadang-kadang, apalagi kalau bulan-bulan pesta ya, permintaannya kan banyak gitu. Baik. Jadi tadi pertanyaan Pak Andre juga nih, sejauh ini sudah pernah mensedikitkan aktivitas produksi dengan kebijakan-kebijakan ini, atau memang belum ada masalah sampai ke sana? Belum ada masalah untuk produksi, kita tetap produksi. Yang buat semua itu berhenti kemarin ya pandemi. Pandemi mengharuskan kita berhenti berproduksi. Karena tidak ada pesta dan karena nggak ada kegiatan sama sekali. Nah, ketika udah dicabut semua level-levelan, udah langsung meledak, boom. Gitu dia. Para UMKM juga sudah mulai tersenyum kan, sudah mulai berkegiatan, sudah mulai harga jual ya tetap dinaikin lagi. Gitu. Karena memang ketika pemerintah mensosialisasikan ke pelaku importirnya, kita pun menurunkannya. Gitu. Jadi nggak ucuk-ucuk kita naikin juga, kita tetap langsung sosialisasikan. Gitu dia. Itu cara kita
bukan mensiasati, itu cara kita bekerja sama dengan para UMKM. Baik, Pak, tadi dikatakan juga oleh Pak Andre ini, apakah importir nanti akan menjadi eksportir? Tadi disebutkan juga bahwa Yes. itu memang sebuah keharusan. Sebuah- Sejauh ini dari 2017 menjadi importir, dan Yes. sekarang masih tetap Masih importir. tetap. Apa langkah-langkah yang sudah dibuat salah satunya oleh Bapak sebagai salah satu importir? Saya sudah Untuk mencapai eksportir segeranya. Jadi ngomongin pribadi nih, gitu ya, sebagai importir saya berpikir sedang membangun, saya sedang beli sebuah mesin. Sebuah mesin kayak Bapak tadi bilang, kenapa harus beli sarung dari Pulau Jawa? Nanti beli aja dari kota saya, gitulah kira-kira. Bagus. Kita sudah create, nah tapi ya itu tadi lah kendalanya kan. Kalau Bapak bilang udah terlalu nyaman nih dengan impor-impornya gitu. Tapi kita memang butuh impor buat nyimpen profit, buat beli mesin. Gitulah ya, kira-kira kayak gitu. Jadi itulah plan kita. Selama ini di sana itu juga ada sih mesin itu, Pak. Mesin-mesin tenun itu kan ada. Cuman Udah tua. ya ketek-ketek Ya, oke. gitu dia. Jadi speednya juga berbeda. Nah, kita coba digitalisasi mesin-mesinnya. Kalau selama ini hanya mesinnya memang benar-benar konvensional banget, mesin lama. Nah, kita coba didigitalisasi. Itu juga masih semi digital, tapi ya harganya juga. Nah, itu ya kita butuh peran pemerintah tadi kan ya. Gitu. Bukan kita nggak mau. Bukan kita nggak berani, bukan kita nggak sanggup. Baik Pak, untuk terkait ini Pak Naslim, saya ke Pak Naslindo, terkait mungkin dana juga nih akhirnya. Yes. Apakah ada hal yang bisa dilakukan para importir kepada pemerintah, apa yang bisa dilakukan agar pemerintah bisa memberikan, tadi mungkin ada dana-dana yang bisa diberikan kepada para UMKM, pelaku begitu Pak? Iya, kalau itu pionir, pelopor di situ belum ada, ajukan ke kita. Nanti kita akan kasih fasilitas tadi yang kita sebut, karena itu sudah dijamin oleh peraturan pemerintah. Itu turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi bagi para entrepreneur, pengusaha yang mau menginvestasikan kepada bidang-bidang usaha yang belum terkelola, belum ada yang mengelola, dan dia pionir pelopor di situ, akan diberikan kemudahan-kemudahan. Mulai dari fasilitas perizinan sampai nanti bebas pajak dan lain sebagainya, bahkan mungkin kita bisa berikan insentif bantuan. Dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga kami tidak segan-segan memberikan bantuan mesin misalnya seperti yang saudara sebutkan, tapi kami juga melihat dulu portofolionya bagaimana, usahanya di lapangan bagaimana, karena evaluasi kami banyak juga bantuan-bantuan yang diberikan itu ternyata juga tidak cocok ya, atau tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, ini kan juga satu pekerjaan yang sia-sia menurut kita. Jadi ke depan komunikasi seperti ini kalau memang ada, ini kami himbau ya melalui media TPR ini bagus. Nah, kami minta ini para importir, pengusaha-pengusaha yang selama ini sudah melakukan importir dengan baik, kalau itu dimungkinkan dibangun di negeri kita di Sumatera Utara, kawasan-kawasan industri kan sudah tersedia ya, apakah itu home industry atau mungkin masuk di kawasan industri Medan, di Percut. Nah, yang seperti ini Bu, di Medan ini sudah ada iCherry itu gitu loh. iCherry, iPad sampai handphone itu sudah, saya juga kaget itu gitu. Memang masih perakitan, dia masih mengambil bahan-bahannya sebagian dari Jawa bahkan dari luar. Nah, saya bilang sama dia kalau ini bisa diserap dengan baik, mungkin nggak misalnya Bapak yang ininya udah diproduksi, bisa saja Pak katanya. Jadi sebenarnya mereka ini kan sudah orang-orang hebat sebenarnya. Tak perlu diajari, tinggal sekarang kenyamanannya itu kadang memang harus digoyang gitu. Ibarat Raja Wali ya, kalau kita sering membaca hal-hal yang bijak, misalnya bahwa bagaimana induk Raja Wali itu melatih anak-anak Raja Wali itu, ya dia goyang itu sarangnya itu supaya para anak-anaknya ini belajar terbang gitu ya. Kalau nyaman terus ya lumayan juga yang disebutkan tadi kan, cuan importir ini kan banyak kan, resikonya kan hampir dibilang tidak ada. Begitu LC-nya keluar, barangnya datang, cocok, dibayar begitu kan, penjualannya juga sudah jelas dapat gitu. Tapi kalau menjadi investor, dia harus beli tanah, dia harus bangun pabrik, kelola limbah, kelola SDM, ya kelola pasar gitu ya, kelola bisnis gitu. Nah, memang tantangannya luar biasa, tapi jangan lupa Mas, itu juga
apa namanya, Bang, untungnya juga jauh lebih besar sebenarnya gitu kan. Betul, Itu Pak, bisa berlipat-lipat itu untungnya. Karena Inilah kita dorongan. juga kan dari hulu ke hilir kita yang pegang. Betul, Gitu itu. loh, Pak. Jadi itu kalau bayangkan ada aja misalnya beralih 30-20% importir ini menjadi produsen, mereka bisa membangun itu bahkan mengekspor, hebat ekonomi kita. Sekarang ekonomi kita ini hanya stuck di 5%. Yang bisa membuat ekonomi kita tumbuh sampai 6-7% itu kalau kita bisa memproduksi di sini. Tapi kalau kita hanya membeli lalu kita konsumsi, suatu saat nanti kita ini semua tidak bisa buat apa-apa. Pada saat seperti itu orang akan naikkan harga di sana dan kita akhirnya tergantung. Nah, ketergantungan ini yang mau kita putus dengan kemandirian. Bahwa itu pahit, iya betul, itu pahit memang. Tidak enak itu bagi importir. Tapi coba direnungkan dengan baik, itu pasti baik untuk bangsa ini. Kita kan mau membangun bangsa ini, tidak mau membangun satu-satu pengusaha, tapi mau membangun bangsa ini. Pemerintah selalu melihatnya membangun bangsa ini secara holistik. Baik. Gitu. Baik, tapi ini ada penerapan kita juga nih Pak, dari rumah bertanya ke IG kita langsung, IG TVRI Sumatera Utara dari Pak Halomuan. Beliau bertanya bagaimana cara meningkatkan industri manufaktur Pak? Nah, bicara industri manufaktur ini memang kan ada roadmap ya, pengembangan industri itu ada. Yang tentu ada kawasan-kawasan yang juga kita bangun, ada kawasan Kasiba, kawasan siap bangun, Lisiba, lingkungan yang siap bangun misalnya. Nah, satu. Yang kedua tentu kita juga harus mengembangkan riset ya, riset dan teknologi. Disinilah perguruan tinggi juga penting, BRIN juga penting. Kita mau membangun industri manufaktur itu di mana? Paling tidak sebenarnya industri pengolahan untuk barang-barang consumer good ya, untuk makanan-makanan. Misalnya cabai, jadikan jadi saus gitu ya. Jadi CPO dengan seluruh produk turunnya sampai mentega, pasta dan lain sebagainya itu, parfum ya kan, sabun gitu. Nah, itu bisa kita hasilkan. Jadi basis dari industri manufaktur atau industri pengolahan itu harus berbasis pada pertanian kalau di Sumatera Utara. Lalu yang ketiga tentu itu tadi inputnya. Jadi kalau kita membangun industri kan inputnya harus jelas, bahan bakunya itu harus jelas. Itu tadi kita punya CPO yang banyak, kita punya kopi yang banyak, kita punya jagung yang banyak, kita punya banyak padi. Nah, itu harus diolah menjadi produk 2/3 jadi, setengah jadi, sampai bahan jadi yang consumer good. Yang ketiga itu adalah bagaimana misalnya regulasi yang mendorong untuk itu. Bagaimana ada insentif. Kita lagi bangun perdanya di Sumatera Utara, ada besok kami akan bahas perda kemudahan berinvestasi. Lalu infrastruktur. Lalu yang terakhirnya itu adalah SDM kita yang punya keahlian. Jadi perguruan tinggi kita juga harus dimelatih orang-orang vokasionalnya. Jadi jangan lagi yang dilatih itu yang sangat-sangat umum, tapi yang sudah mengetahui misalnya hal-hal yang sangat teknis, karena itu sudah kecil-kecil pengetahuannya itu, tetapi itu yang diperlukan, keahlian-keahlian seperti itu. Saya rasa pasar Sumatera Utara cukup besar, kita juga bisa memanfaatkan pasar nasional, regional, bahkan pasar ASEAN dan Asia sebenarnya itu peluang-peluang ekspor, tetapi dengan Sumatera Utara sendiri, kalau ada para pengusaha ini yang mau membangun fashion, tekstil misalnya, ya sepatu, tas, makanan gitu, kita sebenarnya cukup mandiri. Jadi pertanyaan tadi dijawab dengan itu. Ada riset, lalu terakhir itu adalah pembiayaan. Saya sudah sebut di awal tadi, dukungan perbankan itu untuk industri manufaktur itu memang harus didorong. Jadi jangan kredit itu untuk yang sifatnya konsumtif, tapi bagaimana mereka diberikan kemudahan, tetap prudent, ada asuransi juga di sana, tetapi mereka juga diberikan yang harga yang wajar. Jadi kalau misalnya berapa ROI-nya, IRR-nya misalnya berapa, kan sekarang kan mereka tinggal berhitung misalnya, kalau bunga deposito misalnya 5 atau 6, investasi bisa menghasilkan 17, bahkan 23% IRR-nya. Ya ini kan layak, sangat layak sebenarnya. Jadi hitung-hitungannya kan sangat sederhana sebenarnya. Kalau dia deposito hanya dapat 6% misalnya, tapi dengan investasi dia bisa dapat 17-23%. Itu semua bisa dihitung. Baik Pak, terkait dengan roadmap ini sendiri sudah ada belum untuk Pemprov Su terkait manufaktur ini selama 5 tahun ke depan? Ini masih pertanyaan dari IG Pak, pertanyaan pemirsa kita. Sudah, dan sebenarnya kan kita punya banyak kawasan ya. Kawasan Semangke kan sudah ada, kawasan industri Kim juga sudah ada. Lalu kita juga punya kawasan-kawasan industri swasta. Ini sekarang tinggal didorong nih.
gimana ini gitu ya? Kita masih mau bangsa pedagang atau kita menjadi produsen, kita Jadi menciptakan SDM-nya gitu. nih ya Pak ya, manusianya begitu ya. Semua menurut saya memang. Jadi ini harus kita selalu dorong, kami juga harus kasih banyak insentif juga lah ya untuk mendorong. Tapi sebenarnya pengusaha-pengusaha ini kan sebenarnya mereka nggak perlulah ayam diajari untuk bertelur, kira-kira seperti itu ya. Lalu pemerintah sekarang juga kan bersih-bersih lah ya, tidak ada lagi istilahnya pungli dan lain sebagainya. Dan Bapak Gubernur, pemimpin kita ini kan leadershipnya sangat kuat, jadi keamanan dipastikan lah, tidak akan ada premanisme yang akan mengganggu industri di Sumatera Utara. Kalau ada itu bisa disampaikan ke kita, ya leadership Pak Gubernur ini ya karena latar belakang beliau sebagai militer, saya pikir ini juga adalah satu hal kepastian bagi investor siapapun masyarakat kita yang mau berinvestasi di Sumatera Utara, bahwa ada kepastian hukum dan kepastian keamanan. Itu kan perlu ya, terutama yang dari luar misalnya, itu sangat perlu sekali gitu. Pak Bastian sendiri melihatnya bagaimana peluang-peluang dari UMKM kita dengan berbagai macam kebijakan ini untuk bisa menjadi eksportir nantinya ke depan? Kalau dari sisi regulasi Bapak tadi sudah jelasin ya, tinggal kita nih sebagai pelakunya ya, input, proses, output, sampai jadi outcome nanti kan. Berkolaborasilah para UMKM ini, berkolaborasi untuk, karena kapasitas produksi saya 10, kapasitas produksinya 10. Kita berkolaborasi menjadikan ini sebuah Cluster. Nah, Skala ekonominya besar. ini kan sama aja, kita ngimpor kuantiti besar, kita ngekspor juga kuantiti besar. Betul. Gitu ya. Nah, ada pertanyaannya, bagaimana cara menjualnya? Kan itu ya. Nah, digital sekarang tidak mengharuskan kita keliling dunia untuk nawarin produk. Betul. Kan gitu kan. Nah, mungkin ya kayak peran pemerintahnya ini, coaching lah kita. Jadi pelatihan tadi yang diharapkan. Pelatihan itu nggak cuma satu kali. Coaching kita, mentoring kita. Siapa praktisi yang memang sudah melakukan gitu. Karena membuka mindset itu susahnya minta ampun. Gitu. Nggak lebih pintar kau dari aku. Kadang-kadang kan seperti itu ya gitu. Nah, sementara kita lupa nih. Kalau di sini kita jual 10, kita jual di Tiongkok mungkin 70. Nah, tapi kan kita butuh satu kesamaan misi. Dan itu diharapkan peran pemerintah di sana ya? Harusnya peran pemerintah, menurut saya pribadi nih. Nah, kita bangun sebuah digitalized ekosistem, ekosistem digital, gitu loh. Mentoring juga nggak harus face to face kan, kita bisa online. Tapi terkadang itu kita online nih ya, pelatihan nih kita, Zoom meeting nih contoh lah. Ada aja tuh yang nggak bisa, ada aja tuh yang nggak datang. Kasih dong impact-nya. Anda tidak ikut, cabut. Jadi memang ya kok tangan besi lah. Okay. Supaya membangun itu tadi mindset-nya terbuka. Oh, kalau aku nggak ikutan Zoom, nggak dapat peluang. Gitu kan. Sampai dia terbitkan, Anda layak jadi penjual global. Gitu. Jadi memang lini bisnisnya udah nggak skala Sumatera Utara memang. Tapi ya itu tadi Kak, kita butuh namanya ekosistem digital. Baik, kita langsung ke Pak Rasindo karena waktu kita sudah singkat. Pak, silakan ditanggapi apa yang diharapkan oleh importir kita, Pak. Ya, setuju saya itu. Jadi ekosistem itu tadi, apakah itu ekosistem industri manufaktur atau ekosistem ekonomi digital, itu sebenarnya kan akan efisien dia kalau ada di kawasan-kawasan itu. Jadi kawasan-kawasan industri itulah sebenarnya yang sudah dibangun untuk membuat klaster antara hulu, hilir, input dan outputnya itu terintegrasi. Misalnya di kawasan industri Semangke itu akan dibangun industri yang berbasis agro. Nah, jadi bahan bakunya ada di sekitar itu, nanti diproduksi di situ dengan seluruh produk turunannya. Jadi misalnya tidak lagi diambil dari tempat jauh yang akhirnya itu menjadi mahal. Lalu soal pemasaran itu menarik. Jadi sebenarnya ini kan para pengusaha ini mereka bisa membangun apalah namanya itu ekosistem tadi itu, misalnya pemasaran bersama. Kami bisa fasilitasi gitu ya. Jadi produk-produk yang sama itu nanti dipasarkan secara bersama-sama kan kira-kira seperti Pak. Itu. Ya sekarang ini kan eranya kolaborasi dan elaborasi ya. Tidak lagi misalnya sendiri-sendiri gitu, tapi kerjasama misalnya. Sehingga dengan demikian terbangun kelembagaan, terbangun ekosistem yang semakin efisien. Kira-kira mungkin seperti itu. Baik, Pak Nasindo, mungkin terakhir bisa ditutup Pak, diberikan apa yang mau disampaikan kepada masyarakat di Sumatera Utara khususnya? Ya, kita mau membangun ekonomi Sumatera Utara ini supaya pertumbuhan ekonomi kita bisa meningkat. Memang salah satu andalan kita mengekspor. Kita bisa mengimpor, tapi bagaimana impor itu
kalau betul-betul bahan baku itu tidak ada di negeri kita. Selama itu masih ada, mari kita kreatif dan inovatif untuk bisa menghasilkannya itu, sehingga eksportir kita semakin lebih besar dan impor kita semakin berkurang, kita membangun kemandirian dan ketahanan ekonomi bangsa kita. Baik, terima kasih Pak Naslindo sudah hadir hari ini bersama kita. Terima kasih Sama-sama. Pak Bastian. Mudah-mudahan nanti jumpa lagi sudah jadi eksportir ya Pak ya. Amin. Iya. Pemirsa, demikianlah Sumut Menyapa Kupas Tuntas hari ini, kita membahas bagaimana peran importir untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Mudah-mudahan kita dapat segera membangun kemandirian bangsa kita. Saya Juli Julaiha Pulungan, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.